Nama saya Hwibatul Rizkiah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya pada mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SE MH. Materi yang akan saya presentasikan mengenai risiko dan investasi syariah. Risiko investasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah risiko. Namun, apakah risiko dalam investasi? Risiko investasi ialah pendapatan negatif atau return negatif dalam kegiatan investasi yang berujung pada kerugian. Adapun macam-macam dan bentuk-bentuk risiko dalam investasi, yaitu yang pertama, turunnya nilai investasi. Risiko turunnya nilai investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan penurunan nilai investasi. Contohnya, adanya musibah dan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari investasi tersebut yang disebabkan karena adanya perubahan pada objek investasi. Contohnya, emas yang mengalami perubahan warna dan sebagainya. Yang kedua, kenaikan investasi yang tidak sebanding dengan kenaikan inflasi. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga barang yang secara terus-menerus sehingga berdampak pada banyak sedikitnya keuntungan investasi. Yang ketiga, jenis atau sifat investasi yang sulit untuk dijual kembali. Hal ini dipengaruhi oleh jenis dan sifat investasi yang berbeda-beda. Jenis investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi liquid dan investasi non-liquid, di mana investasi liquid merupakan investasi yang mudah untuk dicairkan, seperti tabungan dan deposito. Sedangkan untuk investasi non-liquid yaitu investasi yang sulit untuk dicairkan, seperti pada investasi properti dan sebagainya. Manfaat investasi. Manfaat dalam investasi dapat berupa pendapatan positif atau sering kita sebut return. Return merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Manfaat investasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Manfaat investasi dari aspek ekonomi antara lain yang pertama, pendapatan atau keuntungan return yang lebih besar dari nilai investasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih baik. Yang ketiga, adanya kompetensi yang sehat. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja yang luas. Sedangkan manfaat investasi dari aspek sosial antara lain, yang pertama, adanya interaksi positif antara investor dan pengelola modal. Yang kedua, membiasakan masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif. Yang ketiga, membiasakan masyarakat untuk mempunyai perencanaan dalam jangka panjang. Yang keempat, membiasakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Risiko dan pendapatan dalam investasi syariah. Dalam investasi syariah tentunya kita akan menghadapi yang namanya risiko, risk, dan pendapatan return. Risiko dalam investasi syariah. Dalam Islam, risiko disebut dengan istilah gharar yang berarti ketidakpastian. Ibnu Qayyim menjelaskan, gharar adalah kemungkinan ada dan tidak ada. Masing-masing investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, mulai dari low risk low return, moderate risk medium return, dan high risk high return. Oleh karena itu, Islam dalam menanggapi masalah risiko dalam kegiatan berinvestasi menganjurkan umatnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau wara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
untuk sebaiknya meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan keraguan. Dalam investasi syariah terdapat berbagai resiko, antara lain yang pertama, resiko kehilangan modal, yang kedua, resiko ketidakpastian keuntungan, dan yang ketiga, sulitnya menjual produk investasi. Resiko kehilangan modal bukan hanya berarti kehilangan nominal saja, seperti 100 juta menjadi 50 juta, tetapi di sini juga kehilangan nilai real dari investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai uang. Untuk resiko ketidakpastian keuntungan, hal ini terjadi karena ketidakpastian keuntungan yang diperoleh dari sarana-sarana investasi yang ada. Yang terakhir, sulitnya menjual produk investasi. Resiko yang terakhir ini merupakan resiko yang ditakuti oleh para investor. Timbul pertanyaan apakah produk investasi yang dibeli akan mudah untuk dijual kembali atau tidak. Contohnya, produk investasi yang tidak mudah untuk dijual kembali adalah barang-barang koleksi, karena pembeli barang-barang ini sangat spesifik. Return dan manfaat investasi syariah. Konsep pendapatan atau return dalam Islam adalah Islam menganjurkan umatnya untuk mencari penghidupan sebanyak mungkin dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Menurut jumhur ulama, tidak ada batasan maksimal kepemilikan harta sejauh menjaga kaidah-kaidah dalam menggunakan harta benda sesuai dengan syariat. Manfaat-manfaat dalam investasi syariah tidaklah jauh beda dengan manfaat-manfaat dalam investasi pada umumnya, yaitu yang pertama manfaat bagi investor, yang kedua manfaat bagi rekanan investor, dan yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat atau fungsi sosial. Mengurangi resiko investasi. Untuk menghindari resiko dalam suatu investasi, yang dibutuhkan ialah alternatif-alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah alternatif yang tidak menimbulkan masalah baru dan yang dianggap realistis. Dalam menjalankan aktivitas investasi, resiko tentunya merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi, sehingga dibutuhkan cara untuk mengelola resiko tersebut. Pada dasarnya, resiko dapat dikelola melalui 4 cara. Yang pertama, memperkecil resiko. Yang kedua, mengalihkan resiko. Yang ketiga, mengontrol resiko. Dan yang keempat, pendanaan resiko. Memperkecil resiko. Keputusan untuk memperkecil resiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, yaitu bisa dengan membatasinya atau bahkan meminimalisir agar resiko tersebut tidak bertambah besar dan di luar kontrol. Mengalihkan resiko. Keputusan mengalihkan resiko ini dengan cara mengalihkan resiko yang ada ke tempat lain sebagian. Contohnya, mengasuransikan objek investasi. Yang ketiga, mengontrol resiko. Kebijakan mengontrol resiko ialah dengan cara melakukan kebijakan preventif atau mengantisipasi resiko sebelum resiko tersebut terjadi. Pendanaan resiko. Keputusan pendanaan resiko ialah dengan cara menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.